Sementara mulai Jumat pekan ini, pemerintah kota Surabaya melarang warganya yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri di tempat tinggalnya. Sebagai gantinya, Pemkot Surabaya menyiapkan fasilitas isolasi di seluruh kelurahan dan kecamatan. Setidaknya terdapat 154 ruang isolasi disiapkan oleh Pemkot Surabaya sebagai tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala ataupun gejala ringan. Setiap kelurahan ada. Kalau setiap kelurahannya 154 ya 154, itu minimal. Tapi kalau satu kelurahan itu ternyata jumlah warganya banyak, ya bisa jadi di situ ada 2 atau 3 tempat, tergantung dari jumlah warganya. Sekolah Pak ya? Kita fokuskan banyak ke sekolah, karena kan dia sudah rata, tempat tidurnya enak, zona AC ini, terus zona ventilasinya bagus. Tapi kalau gak ya ono sinak lapangan. Mencegah penyebaran COVID-19, PPKM level 4 diberlakukan di Surabaya untuk membatasi aktivitas warga. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi lebih lengkapnya kita tanyakan jurnalis Kompas TV Via Irmar di Surabaya, Jawa Timur. Via, lonjakan kasus COVID-19 membuat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo kelebihan kapasitas pasien lebih dari 2 kali lipat. Bagaimana kondisinya saat ini dan serta rumah sakit lainnya di Surabaya? Ya baik, Radi dan juga saudara, memang betul bahwa lonjakan pasien terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Jawa Timur khusus untuk pasien bergejala sedang hingga berat. Bahkan jumlah pasiennya saat ini berjumlah 2 kali lipat dari tempat tidur yang disediakan, yaitu sekitar 270 tempat tidur. Artinya hingga saat ini ada sekitar 676 pasien COVID-19, baik itu yang bergejala sedang maupun yang bergejala berat, yang sedang dirawat di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Akibatnya beberapa waktu lalu sempat ada sejumlah pasien COVID-19 yang terpaksa harus dirawat di halaman UGD RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Namun hal tersebut berhasil ditangani, di mana pihak rumah sakit sendiri mendatangkan 5 kontainer yang diubah menjadi ruang perawatan khusus untuk pasien COVID-19. Dan kedepannya pihak rumah sakit berencana akan menambah lagi, yaitu sekitar 200 tempat tidur untuk merawat pasien COVID-19, di mana 200 tempat tidur tersebut diperuntukkan untuk isolasi biasa dan juga high care unit. Dan tempat tidur tersebut akan ditempatkan di gedung parkir RSUD Dr. Sutomo Surabaya yang diubah menjadi ruang perawatan untuk pasien COVID-19. Dan selain itu juga pihak rumah sakit juga berencana ke depannya akan menambah lagi 50 hingga 70 tempat tidur untuk ICU khusus pasien COVID-19. Diharapkan dengan penambahan ini bisa mengatasi lonjakan pasien COVID-19 yang terjadi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan memang beberapa waktu lalu di RUT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Joni Wahyudi sempat mengatakan bahwa untuk saat ini tren pasien lebih cenderung mengarah ke pasien yang bergejala sedang hingga berat. Oleh karena itulah lonjakan pasien COVID-19 yang ada di RSUD Dr. Sutomo Surabaya pun tidak bisa terhindarkan. Sementara itu kalau kita melihat data di rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Jawa Timur, menurut Satgas Kuratif COVID-19 Jawa Timur, bahwa tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 saat ini masih stabil, yaitu 80 hingga 84%, dan mayoritas yaitu rumah sakit yang menampung pasien COVID-19 bergejala sedang hingga berat. Seperti itu, Radit. Ya, karena kelebihan kapasitas, rumah sakit darurat lapangan juga difungsikan untuk merawat pasien COVID-19. Lantas kondisinya bagaimana penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit darurat lapangan ini, Via? Ya, justru kondisi berbeda terjadi di rumah sakit darurat lapangan milik pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga saudara, di mana tingkat keterisian tempat tidur atau bor di rumah sakit darurat lapangan mengalami penurunan. Apa yang menyebabkan tingkat keterisian tempat tidur menurun? Ini disebabkan karena tren pasien tanpa gejala dan juga bergejala ringan yang masuk ke rumah sakit darurat lapangan menurun. Di mana sebelumnya tingkat keterisian tempat tidur atau bor di rumah sakit lapangan ini mencapai 75%, namun saat ini sudah menurun menjadi 68%. Namun meski begitu, Radi dan juga saudara, meski mengalami penurunan jumlah pasien tanpa gejala dan juga bergejala ringan, ini bukan berarti masyarakat
abai dengan protokol kesehatan, di mana masyarakat tetap harus menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan juga kapanpun. Dan yang paling penting adalah ketika tidak memiliki kepentingan, maka masyarakat harus bisa menahan diri untuk tidak beraktivitas di luar rumah. Karena memang mengingat angka kematian akibat COVID-19 yang ada di Jawa Timur masih tinggi, bahkan urutannya ketiga tertinggi di Indonesia, di mana saat ini angka kematian akibat kasus COVID-19 yang ada di Jawa Timur ada sebanyak 268 kasus. Sementara untuk kasus aktifnya sendiri mengalami kenaikan, yaitu juga sebelumnya di angka 43 ribuan kasus aktif, namun saat ini sudah naik menjadi 46.987 kasus aktif COVID-19 yang ada di Jawa Timur. Tadi. Ya, rumah sakit darurat lapangan kosong untuk pasien gejala ringan dan tanpa gejala. Namun di rumah sakit Dr. Sutomo yang punya gejala berat justru berlebih dan kelebihan kapasitas. Ini yang harus diwaspadai bahwa memang berarti pasien di Jawa Timur banyak sekali yang mengalami gejala berat. Ini yang harus diwaspadai. Terima kasih. Alfia Irmar, jurnalis Kompas TV, melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.